Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3317 sampai bab 3320. Pemimpin Beige menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Sekarang Beige dikelilingi oleh musuh. Jika kita tidak bisa melindunginya, ketiga leluhur pasti akan melakukannya. Mati, Beige juga akan dikalahkan. Jangan buang waktu. Itu benar, karena mereka bertekad untuk menghancurkan Beige. Mereka pasti memasang jaring dan tidak ada yang akan melarikan diri. Bahkan nenek moyang dari faksi lain diam-diam mengamati. Tapi hanya saja, jangan mengambil tindakan. Tetapi jika ketiga leluhur ingin melarikan diri, mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Hasilnya sudah ditentukan. Semua orang di Beige memahami kebenaran ini. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah binasa. Tidak ada keajaiban lain yang mungkin terjadi. Itu juga bukan sebuah keajaiban. Tidak ada harapan. Ini adalah kekejaman lingkungan divisi penindas iblis. Jika Anda tertinggal, Anda akan dikalahkan. Situasi kehancuran Beige yang tak terelakkan telah tercipta. Yang bisa kami lakukan hanyalah berjuang sampai akhir. Namun saat ini, tiba-tiba beberapa orang di Beige berdiri. Semuanya, kami bersedia menyerah, dan kami juga tahu di mana harta karun yang tersembunyi di Beige. Selama kalian tidak membunuh kami tidak akan menyerah. Tapi kami akan memberitahumu semua rahasia Beige. Ada banyak orang mengikuti mereka di belakang mereka, juga berdiri bersama. Begitu orang-orang ini berdiri, ekspresi Su Liejun segera berubah, dan dia meraung dengan marah. Adik ketiga, adik ketujuh, adik kedelapan, adik kesembilan, apa yang kamu lakukan? Kekacauan juga dimulai di dalam Beige. Semua orang saling memandang. Baru saja hal itu didukung oleh suatu keyakinan, dan saya tidak takut mati. Tapi begitu seseorang menyerah, semua orang tidak tahan lagi. Bagaikan bola karet, tiba-tiba mengempis. Lagi pula, siapa yang tidak takut mati? Mengapa Anda harus mati ketika Anda tahu itu jalan buntu? Kematian ini tidak ada artinya, itu tidak ada artinya sama sekali. Jika kamu mati, tidak ada yang akan mengingatmu. Bahkan tidak ada orang yang mengambil tubuhmu. Kematian ini sungguh tragis. Selain itu, para murid dan kekuatan keempat orang ini semuanya berdiri. Lapangan menjadi semakin kacau. Keempat orang ini adalah murid junior penguasa Beige, dan mereka juga sangat berkuasa di Beige. Dia mengontrol banyak kekuatan dan memiliki daya tarik yang besar dalam warna Beige. Melihat situasi ini saja, para penguasa kuil harimau semuanya tertawa. Hahaha, oke iya. Sama-sama menyerah. Penguasa kuil harimau dan yang lainnya langsung setuju. Dengan sekelompok orang di sini, akan lebih mudah untuk mengukir Beige. Bahkan jika mereka menangkap Beige, masih akan sangat sulit untuk memasuki aula utama Beige atau bangunan lainnya. Mungkin Beige sekarang penuh dengan agensi, dan jika mereka masuk dengan gegabah, mereka pasti akan menderita banyak korban. Bagaimanapun, formasi naga yang terperangkap di Beige Hall terkenal. Jika tidak, mereka juga punya banyak agensi di tempat lain. Dengan sekelompok orang di sini, krisis ini tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi banyak harta karun juga dapat ditemukan. Hal ini juga dapat mengurangi korban jiwa mereka. Bunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Oke, kamu bisa maju. Pemimpin kuil harimau dan yang lainnya langsung setuju. Melihat kesepakatan mereka, keempat orang itu langsung keluar bersama orang kepercayaannya. Lebih dari 1000 orang segera dikhianati dan menyerah. Tidak diragukan lagi, ini merupakan pukulan besar bagi sisa-sisa Beige. Kuncinya mungkin ini baru permulaan. Su Liejun sangat marah sehingga dia berteriak, "Pengkhianat, kamu tidak layak menjadi murid Beige." "Aku, Beige, tidak seperti kamu memalukan Beige." Murid Beige lainnya juga mulai mengutuk, "Pengkhianat, sekelompok pengkhianat. Kamu telah benar-benar mempermalukan Beige, malu, malu." Semua orang menjadi gila, tetapi orang-orang ini memandang mereka sambil mencibir dan berkata, Oke, kamu mulia, kami malu, oke."
Tapi kita bisa bertahan, tunggu saja sampai mati, kalian semua mati mulia. Mari kita rendah hati, tetap hidup. Tapi begitu kata-kata ini keluar, sisa pasukan Beige setengah hati. Meskipun orang-orang ini memalukan, mereka tetap bisa bertahan hidup. Dan mereka semua harus mati. Sekarang, mereka bahkan tidak tahu apa gunanya bertahan seperti ini. Saya melihat 4 orang ini dan lebih dari 1000 orang berdiri di samping mereka. Meski menyerah, mereka menjadi pengkhianat, tapi mereka semua akan bertahan. Saat ini, bukankah kamu hanya ingin hidup? Keempat orang ini bahkan berteriak kepada sisa-sisa kaum Beige. Apakah kita masih bersama? Mengapa kita tidak tetap hidup dulu? Hal ini mengguncang moral tentara. Su Liejun hampir meledak amarahnya. Dan dengan marah memarahi mereka berempat, guru akan sangat marah jika dia tahu kalian berempat mengatakan ini. Bisakah Anda layak menjadi guru? Tetapi mereka berempat tertawa, kamu akan mati. Kenapa kamu banyak berpikir, saudaraku, ayo hidup bersama denganku. Aku ingin hidup. Seseorang di sisa pasukan Beige tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan segera berlari keluar. Dalam sekejap, ratusan orang menjadi pengkhianat. Su Liejun sangat marah hingga dia pingsan, amarah. Sangat marah, tapi tidak mungkin. Meski sisa orang masih bertahan, mentalitas mereka justru berubah. Badannya juga gemetar, tangan yang memegang senjata sudah tidak kencang lagi. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Hentikan, hentikan. Su Liejun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat Beige sendiri dalam keadaan berantakan. Semua faksi di bawah tertawa terbahak-bahak, semua orang tertawa. Beige sekarang sangat rapuh, penguasa kuil harimau tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menyerah? Kamu juga tahu apa hasilnya nanti. Jika kamu tetap berpegang pada itu, kamu akan mati. Mengapa repot-repot? Jika kamu mengikuti mereka dan berdiri naik, kamu tidak harus mati. Pada saat ini, Beige keempat orang itu juga berteriak, ya, jika kamu berdiri bersama kami, kamu tidak harus mati. Mengapa repot-repot? Tidak ada artinya bagimu untuk mati. Penguasa kuil harimau tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk tetap berpegang pada poin kunci. Beige 3 orang suci semuanya mati, dan Beige hilang. Apa arti pengorbananmu? Kamu pikir kamu sangat hebat, tetapi kamu benar-benar tersentuh olehnya, tidak ada yang akan mengingatmu. Di aula kuil harimau guru setelah bujukan semua orang, banyak orang di Beige mulai bimbang. Semua orang ragu-ragu, ya, siapa yang tidak tahu hasilnya? Ini jalan buntu, tapi apa gunanya kegigihan mereka? Tentara Beige akan segera dimusnahkan, dan bahkan tidak ada orang yang membawa tubuh mereka dan mendirikan monumen. Apa gunanya mati seperti ini? Meskipun dia tahu hasilnya, dia tetap bersikap bodoh seperti ini. Kenapa mengganggu? Pap, tap, tap, seseorang mulai berdiri. Mereka memilih jalan menyerah. Maaf, Master Pavilion, saya tidak ingin mati, saya ingin hidup. Master Pavilion, maaf, saya hanya ingin hidup, saya tidak layak menjadi murid Beige. Saya malu dengan pelatihan Beige dan guru, tetapi saya ingin hidup. Semakin banyak orang yang maju, mereka semua lari ke kamp terdekat dan hanya ingin bertahan hidup. Lord of Beige melihat situasi ini tetapi tidak mampu menghentikannya. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Akibatnya, hampir separuh warga melarikan diri. Kalian semua pergi, tetaplah hidup, kata Su Liejun. Saya ingin semua orang juga hidup, bagaimanapun. Situasinya seperti ini. Dan tidak ada gunanya mengirim semua orang ke kematian. Namun orang-orang di belakangnya masih memiliki keyakinan kuat. Tidak, kita harus hidup dan mati bersama Beige, kita tidak boleh menjadi pengkhianat, kita hidup dan mati bersama Beige. Ini sangat menyentuh hati Su Liejun. Di saat kritis, kebanyakan orang masih memilih bertarung sampai mati. Ku bilang, apakah kamu merasa terganggu? Tidak bisakah kamu melihatku berdiri di sini? Minggirlah dari hadapanku. Pada saat ini, Ye Junlin tidak tahan lagi. Dia benar-benar marah. Kelompok orang ini sebenarnya mengabaikannya,
Apakah Anda benar-benar terlibat dalam hal seperti itu? Satu demi satu, mereka membujuk mereka untuk menyerah. Tidak mempertimbangkannya sama sekali. Kamu bisa memukul milikmu, tapi kamu minggir untukku. Minggir untukku, dan kemudian kamu bisa bertarung sesukamu. Kamu membuang-buang terlalu banyak waktu. Ye Junlin tidak bisa membantu tapi berkata dengan marah. Saya hampir kehabisan kesabaran. Suara Ye Junlin menarik perhatian semua orang padanya. Semua orang menoleh. Ada orang lain di sini. Pergi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk pergi ke belakang? Tuan Kuil Harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Iya. Cepat kembali, jangan memikirkan manfaat Beige sama sekali. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Semua orang juga berteriak serempak. Sisa-sisa pasukan Beige di depan sudah marah. Tapi sekarang Ye Junlin keluar untuk membuat masalah seperti ini. Mereka bahkan lebih marah. Cepat kembali, siapa yang akan memberi jalan bagimu? Mereka juga berteriak. Pemimpin Paviliun Utara juga marah. Keluar dari sini. Jika kamu bisa, datanglah dan aku akan menjadi orang pertama yang menembakmu sampai mati. Ye Junlin kini menjadi musuh kedua belah pihak. Semua orang dengan sinis menghina Ye Junlin. Bagus sekali, jika ada jalan yang diblokir, saya akan menggunakan tinju saya untuk membukanya. Ekspresi Ye Junlin berubah dan dia hendak mengambil tindakan. Jika dia tidak pergi, 3 orang suci Beige akan dipukuli sampai mati. Dia harus mengambil tindakan, buka jalannya. Ye Junlin menginjak tangga, gemuruh. Kekuatan merobek bumi datang dari bawah tanah, retak. Retak, langsung merobek tangga depan, memanjang sampai ke aula Paviliun Utara di atas. Pada saat yang sama, semburan jeritan datang. Di bawah pengaruh kekuatan ini, semua pasukan Beige yang tersisa diledakkan ke kedua sisi. Seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang dengan paksa mengusir seluruh sisa pasukan Beige. Tentu saja, ini karena Ye Junlin melihat bahwa Su Qingya dan yang lainnya telah membantu, dan dia datang ke 3 orang suci Beige untuk meminta bantuan. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan master seperti penguasa Paviliun Utara sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan seperti itu. Puff, dia langsung diledakkan. Dia membuka mulutnya dan muntah darah. Masih banyak orang kuat dalam formasi sisa tentara Beige. Akibatnya, Ye Junlin melangkah ringan dan semuanya terbang keluar. Tidak ada kecocokan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tertegun, orang-orang di dekatnya yang telah menyerah atau penguasa kuil harimau di bawah semuanya tercengang. Saya tidak pernah menyangka Ye Junlin akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Secara sederhana, mereka telah bertarung begitu lama di Beige Hall, hanya untuk diinjak oleh seseorang dengan tendangan yang begitu lembut. Meski hanya tersisa beberapa ribu orang di sisa pasukan Beige, masih banyak ahli, dan masing-masing dari mereka siap bertarung sampai akhir. Jika semua orang ingin bertarung, itu tidak akan mudah. Setidaknya itu membutuhkan sejumlah waktu dan uang. Meskipun itu adalah gelombang serangan terakhir. Tapi apakah ini terlalu mudah sekarang? Jika kamu menginjaknya, semua orang akan hilang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? His. Semua orang mulai terkesiap, semua orang tercengang. Orang-orang seperti penguasa Paviliun Utara adalah yang paling terkejut. Apa asal-usulnya? Dia sebenarnya memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ini mungkin setidaknya memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama dengan leluhurnya, bukan? Tapi sepertinya saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bukan berarti mereka adalah orang-orang paling jenius di antara faksi-faksi besar. Siapa ini? Semua orang menebak bahwa dia seharusnya menjadi pemimpin tertinggi dari faksi besar tertentu. Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Datang langsung ke Three Signs of Beige. Hahaha, Tuan Paviliun, kenapa repot-repot? Lihat hasil pertahanan keras kepalamu. Kamu sangat rentan, kamu seharusnya sudah menyerah seperti kami sejak lama, setidaknya hidupmu bisa diselamatkan.
Bukankah begitu? Memalukan sekarang. Beberapa saudara junior penguasa Paviliun Utara tertawa. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba melihat mereka. Dia menatap mereka dengan mata langsung, membuat mereka berempat ketakutan. Aku hanya bisa gemetaran, tapi mereka tidak melakukan apapun. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara di sini? Ye Junlin baru saja selesai berbicara dan menamparnya ke udara. Puff, puff, puff. Kekuatan tak kasat mata menyapu secara langsung. Keempat adik laki-laki penguasa Paviliun Utara dipukul dengan keras dan terlempar di tempat. Wajah mereka berlumuran daging dan darah, dan wajah mereka berlumuran darah. Gemuruh, di saat yang sama, kekuatan mengerikan itu menghempaskan semua murid Beige yang menyerah di belakang mereka. Masing-masing menderita luka yang sangat serius. Setelah jatuh ke tanah satu persatu, tubuh mereka meringkuk dan bergerak-gerak. Beraninya sekelompok pengkhianat berbicara omong kosong. Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia paling membenci pengkhianat. Masih berkicau di depannya, baik, pemimpin kuil harimau dan yang lainnya di bawah berteriak. Bukankah ini orang yang bersama mereka? Mereka semua di sini untuk menghancurkan Beige. Jadi mereka bertepuk tangan dan bersorak. Dan kamu, aku sudah lama menoleransimu. Ye Junlin berbalik dan menatap penguasa kuil harimau. Boom, Ye Junlin segera meninju. Puff. Pemimpin kuil harimau mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi dia masih hancur berkeping-keping karena sebuah pukulan. Kabut darah meledak, tidak ada yang berani berbicara sekarang. Nampaknya siapapun yang berani berbicara akan menjadi sasaran. Namun meskipun demikian, Ye Junlin masih melihat puluhan ribu master yang menyerang Beige. Kamu baru saja menyuruhku keluar, Ye Junlin melirik dengan mata menakutkan. Sama seperti Kaisar Surga yang datang ke dalam debu, sekilas membuat semua orang di dunia sujud kepada Chen Chen. Merasakan tatapan Ye Junlin, orang-orang ini sangat ketakutan hingga mereka hampir berlutut. Pemandangan itu menembus langsung ke dalam jiwa mereka, membuat tubuh mereka hampir meledak. Tidak ada. Semua orang mulai menggelengkan kepala karena bingung. Beraninya mereka. Siapa yang berani mengetahui kekuatan mengerikan Ye Junlin? Jangankan diejek, berlari dan memukul seseorang saja sudah pantas. Sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini sekarang. Tuan, kita semua berada dalam kelompok yang sama, kita semua di sini untuk menangkap Beige, tidak perlu semua orang berkonflik. Beige, mengapa Anda perlu mengambil tindakan? Anda hanya perlu berurusan dengan 3 orang suci Beige. Kelompok orang ini mulai membangun hubungan dengan Ye Junlin. Siapa yang bersamamu? Kamu di sini untuk membunuh 3 orang suci Beige. Aku hanya datang kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan, mungkinkah sama? Ye Junlin tidak bisa menahan kutukan. Hahaha, semua orang mengetahuinya, semua orang seperti ini. Ayo pinjam sesuatu dari Beige dan ajukan beberapa pertanyaan kepada 3 orang suci Beige. Kelompok orang ini mengira Ye Junlin berbicara secara implisit dan dengan sengaja mencoba menjadi pintar. Pergi, Ye Junlin marah, boom. Kekuatan seperti Bima Sakti yang terbalik meletus dari tubuhnya, langsung menghancurkannya. Puff puff, orang-orang di depan mereka tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan ini, dan terbang keluar satu persatu. Puluhan ribu master dihancurkan saat ini, mengejutkan, sangat mengejutkan. Puluhan ribu orang kuat dari divisi penekan iblis tidak mampu menahan dampak kekuatan ini. Tidak peduli metode apa yang digunakan, jenis artefak apa yang digunakan, jenis teknik pemurnian ki apa yang digunakan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan mengerikan ini. Setelah satu gelombang dampak, semua master terkejut. Tidak ada lagi yang dibiarkan berdiri, semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah dalam keadaan mengejang. Tertegun lagi, tidak ada yang menyangka bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Sekarang adalah kekuatan tempur terhebat yang sesungguhnya, sangat buruk. Siapa dia? Beige membutuhkan dukungan yang kuat, tetapi bahkan orang-orang dari Beige pun dipukuli bersama,
Apakah kamu di sini untuk menghancurkan Beige? Akibatnya, semua pasukan yang menyerang Beige tersapu habis. Siapa dia? Kenapa kamu memukul siapapun yang kamu lihat? Bersambung.